Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Saya Herlan Firmansyah. Pada video kali ini akan menjelaskan materi pengantar tentang kerjasama ekonomi internasional. Ini outline-nya. Pada video kali ini kita akan mengkaji 4 hal. Yang pertama adalah pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Dan yang keempat, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Keempat materi ini ada dalam buku yang saya tulis, yaitu buku Siswa Aktif dan Kreatif Belajar Ekonomi kelas 11 atau kelas 2 ya. Bisa dicari di toko buku online atau di penerbitnya. Nah, sebelum masuk ke materi, ini ada pengantar untuk kita bisa melakukan pemikiran, pengamatan, dan penyimpulan ya, tentang pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Ini ilustrasinya. Jepang memiliki keahlian memproduksi kendaraan bermotor. Kita tahu berbagai merek motor dan mobil itu diproduksi oleh Jepang, produsennya Jepang mayoritas ya. Kemudian orang Indonesia membutuhkan kendaraan bermotor untuk melakukan aktivitasnya. Jepang memiliki kemampuan memproduksi kendaraan bermotor, orang Indonesia membutuhkan kendaraan bermotor untuk melakukan aktivitasnya, bekerja, ya, untuk bersilaturahim kepada saudara, untuk aktivitas apapun ya. Karena Indonesia sangat luas demografinya sehingga memerlukan kendaraan bermotor untuk melakukan mobilitas, untuk melakukan interaksi sosial. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Maka tentunya adalah harus adanya kerjasama ekonomi internasional. Ya. Jadi Indonesia bisa impor kendaraan bermotor dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia tentang kendaraan bermotor. Di sisi lain, orang Jepang memiliki kesukaan minum teh setiap pagi. Minum teh setiap pagi. Nah, Indonesia memiliki kekayaan perkebunan teh yang terhampar luas di berbagai wilayah tanah air. Ya, sangat banyak sekali. Di daerah tempat saya lahir dan tinggal itu banyak sekali terhampar perkebunan teh yang dikelola oleh BUMN ya, milik negara, peninggalan zaman Belanda terdahulu. Tehnya sangat luas terhampar. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Ya, kerjasama di mana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jepang bisa impor teh dari Indonesia. Nah, sehingga kebutuhan masyarakatnya terpenuhi. Kondisi ini ya, ilustrasi pertama dan kedua ini mendorong adanya kerjasama ekonomi internasional untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, itu dari ilustrasi ini kita bisa menangkap pesan bahwa penting adanya kerjasama ekonomi internasional karena adanya berbagai perbedaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta adanya kebutuhan masing-masing masyarakat dari setiap negara yang alat pemuas kebutuhannya tentunya tidak seluruhnya bisa disediakan di dalam negeri, sehingga perlu adanya kerjasama dengan negara lain yang memiliki potensi, yang memiliki ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat masing-masing. Nah, itu tentang pentingnya kerjasama ekonomi antar negara atau kerjasama ekonomi internasional. Nah, pertanyaan pertama adalah apa sesungguhnya kerjasama ekonomi internasional itu?
Di sini saya memberikan definisi tentang kerjasama ekonomi internasional nih ya. Jadi kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lintas negara. Lintas negara. Jadi pelaku ekonominya berbeda negara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kerjasama yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lintas negara, berbeda negara, ya, pelaku ekonominya. Pelaku ekonomi di sini bisa rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, kan? Kita ingat ada beberapa pelaku ekonomi, ya, ada beberapa rumah tangga ekonomi secara umum ada 4 rumah tangga. Ada 4 rumah tangga ekonomi, kita ketahui ya, mereka saling kerjasama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, ada konsumsi, ya itu kerjasama ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi yang 3 itu. Pelaku ekonominya meliputi apa? Ini kan kerjasama dilakukan oleh pelaku ekonominya. Pelaku ekonominya meliputi pemerintah dan swasta. Ya, swastanya bisa perorangan, bisa badan. Ya. Jadi kerjasama antar pemerintah bisa, kerjasama antar perorangan yang lintas negara bisa, kerjasama antar PT, CP, badan, yayasan antar negara juga itu bisa. Itu termasuk kategori kerjasama ekonomi internasional. Atau untuk memperjelas lagi, di bawah ini ada pengertian kerjasama ekonomi internasional yang kedua. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, sekarang yang kedua. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh 2 atau beberapa. Jadi kerjasamanya bisa 2 negara, ya, Indonesia dengan Malaysia, misal ini ilustrasi dalam foto Indonesia dengan Malaysia, atau lebih atau beberapa negara, misalkan Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, Jepang, Inggris saling kerjasama, itu bisa beberapa negara dengan tujuan saling memenuhi kebutuhan. Sebagaimana ilustrasi di slide sebelumnya, saling memenuhi kebutuhan dilakukan dengan kerjasama dan saling menguntungkan, tentu saling menguntungkan. Keuntungan harus diperoleh oleh masing-masing pihak yang saling bekerja sama. Keuntungan bisa berupa devisa atau bisa berupa benefit yang lainnya, berupa manfaat yang tidak diukur dengan uang, misalkan terpenuhinya kebutuhan masing-masing, atau adanya persahabatan yang erat sehingga saling membantu di kemudian hari ketika masing-masing yang kerjasama, ya, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Itu pengertian kerjasama ekonomi internasional. Berikutnya kita masuk ke tujuan. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak, baik itu negara maupun perorangan atau badan tadi itu, yang bekerja sama secara internasional. Pertama adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Ya, Indonesia membutuhkan otomotif, membutuhkan on-the-deal, membutuhkan barang jadi kendaraan. Kita impor dari Jepang. Jepang membutuhkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, kemudian saling tukar sehingga kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri terpenuhi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Ketika ada permintaan barang dari masyarakat luar negeri, tentu kan produsen di dalam negeri harus meningkatkan jumlah barang yang diproduksinya untuk memenuhi permintaan barang dari luar negeri, sehingga produktivitasnya meningkat. Produktivitas meningkat akibat adanya permintaan barang dan jasa dari negara lain. Yang ketiga, mendorong percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara-negara di dunia. Otomatis ketika produksi meningkat, ketika produktivitas meningkat, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan akan meningkat. Kalau total produksi meningkat, maka total pendapatan akan meningkat. Kalau total pendapatan nasional meningkat, itu artinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi itu
diukur dengan melihat persentase perubahan atau penambahan dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional bisa dilihat dari produksi barang dan jasa, bisa dilihat dari pendapatan yang diterima oleh pelaku ekonomi yang ada di suatu negara. Nah, itu tujuan yang ketiga. Nah, tujuan berikutnya menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Ketika Indonesia impor kendaraan bermotor, ya baik itu yang jadi, yang sudah dirakit maupun faktor produksinya, ordernya, bahan bakunya. Dan ketika Jepang mengimpor sumber daya alam dari Indonesia, tentu di situ tidak hanya saling tukar, ya, tidak hanya saling impor, tapi di situ ada saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan, baik secara ekonomi, secara moneter, keuangannya menjadi pendapatan bagi masing-masing negara, sehingga devisa dari setiap negara itu dapat meningkat karena adanya saling tukar barang itu, karena adanya ekspor impor itu. Tetapi juga dari sisi non ekonominya, non moneternya pasti akan ada keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing negara akibat kerjasama. Nah, terakhir tujuannya adalah meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Nah, ini tadi, di pendapatan negara itu kalau ekspor pasti negara akan memperoleh devisa. Devisa ini sangat berguna untuk melakukan transaksi ekonomi internasional baik oleh negara maupun oleh masyarakatnya di kemudian hari. Tentang devisa nanti akan ada video tersendiri. Nah, itu tujuan dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, berikutnya kita masuk ke manfaat, ya. Manfaat, ada banyak manfaat yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi negara-negara yang kerjasama pasti meningkat, ya, karena tadi produksinya meningkat, produktivitasnya meningkat, pendapatan nasional meningkat, otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara yang saling bekerja sama. Yang kedua, manfaatnya adalah standar mutu produksi meningkat, ya, karena barang-barang yang diekspor dan impor itu ada standar internasionalnya. Tidak semua barang bisa diekspor dan impor kecuali yang sudah memenuhi standar mutu. Ada standar, kalau di Indonesia ada SNI, Standar Nasional Indonesia misalkan, ya. Maka kalau ada barang yang ingin diproduksi pasti standar mutunya akan meningkat, ya, suatu negara akan menerima barang dari negara lainnya selama barang tersebut memenuhi standar mutu yang ditetapkannya, sehingga setiap negara yang ingin ekspor impor atau setiap pelaku ekonomi yang ingin ekspor impor pasti akan meningkatkan standar mutu, ya, sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas, ya, dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, manfaat dari kerjasama ekonomi internasional itu adalah lapangan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri semakin luas. Nah, jadi dengan adanya kerjasama Indonesia dengan Malaysia misalkan, maka jumlah angkatan kerja di Indonesia yang belum mendapat pekerjaan itu bisa menjadi tenaga buruh migran, ya, atau pekerja migran Indonesia, singkat dengan PMI. Kalau dulu istilahnya TKI, tenaga kerja Indonesia. Nah, kalau sekarang istilahnya PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, mereka bisa bekerja di luar negeri. Nah, luar negerinya di mana? Ya di negara-negara yang memang sudah kerjasama dengan Indonesia, misalkan Malaysia, Singapura, ya, atau negara Timur Tengah. Banyak, ya, orang Indonesia yang bekerja di situ, pun banyak juga orang-orang asing yang bekerja di Indonesia, ya. Jadi lapangan kerja bagi negara-negara, bagi tenaga kerja dalam negeri semakin meluas, itu manfaat yang ketiga. Berikutnya yang keempat, terjadinya transfer teknologi antar negara baik dalam bidang produksi, distribusi maupun konsumsi, ya. Jadi ada transfer teknologi. Contoh dengan adanya impor smartphone,
ya, smartphone, handphone dari Cina ke Indonesia, itu banyak sekali orang Indonesia yang pada akhirnya bisa mengoperasikan smartphone, bisa membuka servis smartphone, ya, sehingga ada transfer teknologi. Orang-orang Indonesia menjadi bisa mengolah itu. Dengan adanya impor kendaraan, dengan adanya impor laptop misalkan, maka orang Indonesia bisa menjadi banyak yang bisa mengoperasikan laptop, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Itu transfer teknologi karena adanya kerjasama ekonomi internasional. Kemudian manfaat berikutnya yang kelima, pasar produk hasil produksi dalam negeri semakin luas sehingga produksi barang dan jasa dapat dilakukan dengan skala ekonomi yang lebih besar. Jadi ketika ada suatu barang yang diimpor ke luar negeri, pasti volumenya, skala ekonominya, jumlah barang yang diproduksinya itu akan semakin meningkat. Kalau jumlah barang yang diproduksi meningkat massal, harganya bisa rendah, bisa turun, dan akhirnya bisa bersaing di pasar internasional. Itu manfaatnya. Kemudian manfaat berikutnya, efisiensi ekonomi negara-negara yang bekerjasama meningkat. Efisiensi, ya, karena volume produksinya besar, mutu produksinya bagus, menggunakan mesin-mesin canggih untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan, tentu di situ akan terjadi efisiensi. Efisiensi terjadi bisa karena penggunaan teknologi yang canggih, atau bisa karena metode produksi yang modern, sehingga efisiensi ekonomi negara-negara yang bekerjasama bisa meningkat. Kemudian, manfaat berikutnya adalah kegiatan investasi antar negara. Kegiatan investasi antar negara semakin meningkat, ya, sehingga produktivitas ekonomi meningkat pula. Ketika Presiden Indonesia berkunjung ke Jepang, ke negara Timur Tengah, ke Cina, maka salah satu harapannya tentunya adalah tertariknya para investor di negara-negara tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Ketika ada MOU, ada kerjasama, ada penandatangan kerjasama di negara tersebut, pasti akan ditindaklanjuti berikutnya dengan kegiatan investasi di masing-masing negara. Sehingga kegiatan investasi antar negara tersebut semakin meningkat, dan produktivitas ekonomi di masing-masing negara juga itu ikut meningkat. Kemudian yang terakhir, manfaatnya adalah persahabatan antar negara meningkat sehingga memperlancar proses komunikasi. Jadi kalau ada kerjasama ekonomi internasional, maka masing-masing pihak yang bekerja sama, misalkan negara yang melakukan kerjasamanya, maka persahabatan antar negara meningkat. Indonesia misalkan dengan Malaysia itu persahabatan meningkat, dengan Singapura, dengan Jepang, ya, dengan Inggris, Amerika, Jerman dan lain sebagainya. Ketika ada kerjasama dengan negara tersebut, maka persahabatan itu meningkat. Dampak dari persahabatan tentunya akan sangat banyak sekali. Di antaranya bisa saling bantu ketika masing-masing negara mengalami musibah, bencana, ya, atau bisa saling bertukar gagasan, bertukar sumber daya manusia, bertukar peluang pendidikan, misalkan juga ada pertukaran pelajar antar negara, antar universitas di masing-masing negara. Itu terjadi pertukaran pelajar semacam itu, pertukaran dosen, pertukaran guru dan lain sebagainya, terjadi akibat dari persahabatan antar negara yang meningkat, karena adanya kerjasama ekonomi internasional sebelumnya. Itu manfaat dari adanya kerjasama ekonomi internasional. Berikutnya terakhir ini, materi terakhir, kita akan mengkaji bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kalau kita mengkaji literatur atau kita mengamati bentuk kerjasama yang sering dilakukan oleh masing-masing pelaku ekonomi, misalkan oleh negara, maka kita bisa mengelompokkan menjadi 3. Jadi ada 3 bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah kerjasama
bilateral, ya, kerjasama bilateral. Apa itu kerjasama bilateral? Kerjasama yang dilakukan oleh dua pelaku ekonomi antar negara, atau kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Ya, misalkan Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Malaysia. Nah, itu kerjasama dua negara. Kita kenal dengan kerjasama bilateral. Kemudian yang kedua ada kerjasama regional. Nah, kalau kerjasama regional itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam suatu kawasan. Ya, misalkan ada Uni Eropa. Uni Eropa itu lembaga kerjasama atau organisasi kerjasama dari negara-negara yang ada di Eropa. Negara-negara yang ada di Eropa berkumpul bersatu membentuk sebuah ikatan kerjasama yang disebut dengan Uni Eropa. Kalau dulu istilahnya masyarakat ekonomi Eropa, kemudian berubah menjadi Uni Eropa. Ya, itu contoh kerjasama regional. Jadi beberapa negara dalam suatu kawasan, misalkan satu benua, ya, satu kawasan Eropa, satu kawasan Amerika, satu kawasan Asia. Jadi dalam suatu region, satu kawasan tertentu. Kemudian yang terakhir ada kerjasama ekonomi internasional yang bentuknya multilateral. Nah, kalau bilateral tadi dua negara, kalau regional beberapa negara dalam suatu kawasan. Kalau multilateral lebih luas dari yang dua di atasnya. Jadi banyak negara, banyak region, banyak negara, banyak wilayah. Bahkan lintas wilayah. Banyak negara, banyak wilayah, lintas wilayah. Itu multilateral. Ya, nanti di slide berikutnya ada contoh dari masing-masing kerjasama ini. Nah, kalau bilateral, contoh tadi sudah saya berikan contoh sekilas. Ini contohnya. Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang perdagangan produk elektronik. Banyak sekali produk-produk elektronik Indonesia, Jepang di Indonesia, atau yang diproduksi di Indonesia kemudian dijual ke Jepang. Kemudian otomotif banyak sekali otomotif Jepang di Indonesia, atau tenaga kerja. Banyak sekali tenaga kerja kita di Jepang juga. Ya, ada diaspora, ada orang-orang Indonesia yang bekerja di Jepang. Itu banyak juga. Ya, pekerja migran Indonesia itu banyak yang ada di Jepang dan kebalikannya. Itu bentuk kerjasama bilateral dua negara. Contohnya Indonesia dengan Jepang dalam bidang perdagangan produk elektronik, otomotif, dan tenaga kerja. Nah, kalau kerjasama regional contohnya, ya, kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Ya, kita tahu di Asia Tenggara ada 11 negara. Nah, didirikan dulu ada lembaga kerjasama namanya ASEAN. ASEAN berdiri tahun 1967. Nah, kemudian didirikan oleh siapa? Oleh 10 negara. Pada awalnya 10 negara ya. Kalau terakhir kan ada negara Timur Leste ya. Pada saat awal berdirinya ini ASEAN belum ada negara tersebut, sehingga ASEAN didirikannya oleh 10 negara. Di sini ada Indonesia di antaranya. Jadi beberapa negara yang ada di Asia Tenggara berhimpun, bekerja sama, melakukan pertemuan. Ini contohnya di gambar ada tuh. Ada Regional Comprehensive Economic Partnership Summit. Ini pertemuan negara-negara ASEAN di Singapura. Sebagai salah satu bagian dari upaya mempererat kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Ya, ada 10 negara yang tergabung di ASEAN pada saat awal berdirinya. Nah, ini contoh yang kedua untuk bentuk kerjasama ekonomi. Dalam hal ini adalah kerjasama ekonomi internasional yang bentuknya regional. Nah, terakhir ini contoh
contoh bentuk kerjasama ekonomi multilateral. Saya berikan contoh di sini G20. G20 itu apa? G20 atau Group of 20 itu G20 adalah kelompok 20 ekonomi utama, yaitu kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia. Biasanya indikatornya adalah 19 negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Kalau namanya 20, karena plus Uni Eropa. Jadi 19 negara ditambah dengan Uni Eropa. Jadi negara-negara masyarakat ekonomi Eropa ya, atau Uni Eropa. Dibentuk pada tahun 1999. G20. Indonesia aktif di sini. Indonesia masuk menjadi salah satu anggota dari G20 ini. G20. Jadi secara resmi G20 dinamakan dengan The Group of 20. Finance, Minister, and Central Bank Governor. Jadi kelompok 20 menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Di pertemuan-pertemuannya biasanya dihadiri oleh itu ya. Oleh 20 menteri keuangan, oleh 20 gubernur bank sentral dari masing-masing negara yang termasuk kekuatan ekonominya utama di dunia. Indikatornya biasanya adalah pertumbuhan ekonominya yang tertinggi di dunia dari 20 komponen itu. Nah, itu contoh kerjasama ekonomi internasional yang bentuknya adalah multilateral. Nah, terakhir saya ingin berikan rekomendasi buku. Ini buku yang saya tulis ya. Kemudian penerbitnya ini Grafindo. Untuk materi yang saya jelaskan barusan itu ada di buku yang nomor 2 ini. Ini buku kelas 11 atau buku kelas 2 ini ya. Di sini ada, insya Allah bisa didapatkan di toko buku online di berbagai marketplace atau langsung bisa menghubungi penerbitnya di Bandung, Grafindo. Nah, demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang ingin ditambahkan, bahkan mungkin dikoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.